Kelas 10 IPA, kali ini kita akan membahas sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Pertemuan sebelumnya kan sudut-sudut berelasi di kuadran pertama, yaitu sudut 90 kurang alfa dan 360 tambah alfa. Nanti kita akan dapat di sana bagaimana hubungannya antara sudut alfa dengan sudut 90 kurang alfa dan 360 tambah alfa. Hal yang sama kita akan pelajari kali ini. Di kuadran kedua ada dua sudut berelasi yang akan kita pelajari. Yang pertama, sudut relasi theta dengan 90 derajat tambah theta. Nah, ini ketika kamu lihat salib sumbu, saya ada gambar titik A, A, B. Nah, kemudian nanti saya akan putar garis atau titik A ini 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Saya gambar di buku berpetak saja. Nah, ini ada titik A 4,3, A-nya 4, B-nya 3, A, B ya. Titik A, A, B. Komponen X-nya A, komponen Y-nya B. Nah, kemudian kalau kita putar 360 kan titik ini sampai ke sini. Oke. Kalau kita putar 90 derajat, saya akan ambil busur. Saya ambil 90 derajat seperti ini. Oke. Pakai jangka pun bisa, tetapi lebih tepat kalau kita pakai busur karena langsung bisa kita temukan 90 derajat di sini. Oke, ini 90 derajat saya hubungkan ke titik yang tadi. Oke, tentu hasil bayangannya tetap di dalam lingkaran ini ya, di dalam lingkaran ini. Nah, ini kan tadi R. Nah, ini pun tentu R, jari-jari pada lingkarannya karena kita sedang memutar. Nah, kemudian titik bayangannya ini kalau kita baca kan 1, 2, 3, minus 3, A aksen, minus 3, koma ke atas 1, 2, 3, 4. Tadinya A, B, bayangannya menjadi, kan menggunakan angka yang sama, tanda berbeda di sini. 4, 3 menjadi min 3, 4. Berarti aksennya adalah min B, A. Min B, A. Jadi kejadiannya tadi adalah titik A diputar 90 derajat ya. Cara memutarnya kan kamu udah belajar waktu belajar transformasi waktu kelas 9 ya. Baik, kemudian kamu perhatikan di sini. Lihat dulu sebentar yang di bagian ini kita sebutkan dengan sudut alfa atau sudut theta. Nah, kemudian kalau ini sudut theta, pasti ini sudut theta. Oke, pasti ini sudut theta. Nah, kemudian kita lihat sebentar bahwa sinus perbandingan trigonometri sinus kosinus tangen pada sudut theta kan sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Nah, bahwa sinus theta untuk bagian yang ini adalah ini depan per miring. Ini kan depannya B, ini A, AB berarti B per R. Sedangkan kosinus theta adalah A per R, samping per miring. Dan tangen theta adalah B per A. Oke. Nah, kemudian nanti kosekannya adalah kebalikan dari ini. Saya lengkapi saja. Kosekan theta adalah R per B. Sekan theta adalah R per A, dan kemudian kotangen theta adalah A per B. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau ini 9 theta, maksud saya kalau ini theta, maka ini ke sini kan garisnya tadi, garis bayangannya ini ke sini adalah ini kan 90, ini ke sini dari sumbu X tentunya kita cari ya. Ini kan 90 tambah theta. Jadi yang ini semua adalah 90 tambah theta. Nah, kamu perhatikan bahwa setiap garis yang kita evaluasi adalah sudut yang dibentuknya dengan sumbu X positif. Ya, makanya yang kita lihat mulai dari sumbu X positif terhadap garis ini, garis OA aksen. Nah, jadi berdasarkan definisi sinus kosinus tangen, perbandingan trigonometri dengan
sinus sama dengan Y per R, kan itu juga yang kita lakukan di sini. Bukan sekedar depan per samping atau maksudnya depan per miring, samping per miring, atau depan per samping. Tetapi lebih kepada apa? Kalau kita bicara titik kan kita bicara sinus theta adalah Y per R, kemudian kosinus adalah, masih ingat ya? Sinus theta adalah Y per R, kosinus theta adalah X per R, sedangkan tangen theta adalah Y per X. Kebalikan dari sinus kosinus tangen kamu sudah tahu. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk titik min 3,4. Maka sinus, ini kan sekarang 90 tambah theta. Sinus 90 tambah theta adalah 4 per A per R. Oke, A per R. Nah, kemudian kosinus 90 tambah theta adalah min 3 per R. Berarti min B per R. Tangen 90 tambah theta adalah A per min B atau min A per B. Sedangkan kosekan yang kebalikan dari sinus 90 tambah theta adalah kebalikannya langsung R per A. Sekan 90 tambah theta adalah minus R per B. Dan kotangen 90 tambah theta adalah min B per A. Kalau kamu perhatikan bagian kiri dan bagian kanan bahwa sin 90 tambah theta sum A per R di sini adalah rumus kosinus. Kosinus ini ya. Berarti sinus 90 tambah theta A per R di sini cos theta A per R. Berarti sinus 90 tambah theta adalah cos theta. Sedangkan kosinus 90 tambah theta adalah di sini min B per R, di sini B per R, berarti min sin theta. Min sin theta, sedangkan tangen 90 tambah theta adalah min tangen theta. Dan selanjutnya dikosekan adalah min, ini R per A, di sini R per A adalah sekan, berarti sekan theta. Yang ini adalah min kosekan theta. Ya, min kosekan theta, betul. Nah, kemudian kotangen adalah min min kotangen 90 tambah theta adalah min kotangen theta. Nanti saya simpulkan dan kamu akan mengerti ketika bicara soal ya. Oke, kemudian yang kedua, jadi kalau kita perhatikan kan kita topiknya tadi di kuadran kedua, bahwa semua nilai-nilai di kuadran kedua hubungan relasinya dengan theta adalah seperti ini. Contohnya begini, biar kamu paham. Sinus 120. 120 di kuadran kedua ya. Kan di kuadran pertama tetanya dari 0 sampai 90. Kalau di kuadran kedua kan dari 90 sampai 180. Nah, sinus 120 itu berapa? Kita ubah dulu seperti ini. Sinus 120 kan sinus 90 tambah 30, betul ya? 90 tambah 30 kan 120. Oke, berarti sinus 90 tambah 30, kalau kita perhatikan ini, sinus 90 tambah theta adalah cos theta. Sin 90 tambah theta adalah cos theta, sehingga sin 90 tambah 30 adalah cos 30. Sehingga harus kamu pahami nanti beberapa sudut istimewa yang bertambah yang harus kita hafal. Jadi cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Sehingga sinus 120 kamu harus hafal bahwa sinus 120 adalah setengah akar 3. Dari mana kita peroleh? Dari sudut berelasi seperti ini. Atau misalnya kosinus 150. Apakah ini sudut istimewa 150? Oke, berarti dia adalah kosinus 150 kan 90 tambah 60. Sedangkan kosinus 90 tambah 60, kosinus 90 tambah theta adalah min sin theta. Berarti adalah min sin theta. Berarti min sin 60. Sehingga kosinus 150 adalah minus sinus 60 berapa?
setengah akar 3. Kemudian ini makin menguatkan kita bahwa nilai kosinus di kuadran kedua, 150 kan di kuadran kedua, nilai kosinus di kuadran kedua bernilai negatif. Sedangkan nilai sinus di kuadran pertama, pada pertemuan sebelumnya kan nilai sinus di kuadran kedua maksud saya, di kuadran kedua juga positif. Ya, hanya sinus yang di kuadran kedua positif, dan kita buktikan dengan sudut berelasi bahwa memang sinus ya di kuadran kedua bernilai positif. Sekarang kita lihat sudut berelasi yang kedua yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian ada titik P, A, B, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kelas 9 kamu sudah belajar pencerminan, bahwa jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kalau ini cerminnya, titik P, A, B, jarak ini ke sini akan sama dengan ini ke sini. Sehingga kalau titik P, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi min A, min B. Nah, kamu perhatikan juga bahwa sudut yang dibentuk oleh garis OP dengan sumbu X adalah sudut alfa. Kali ini saya pakai sudut alfa. Nah, kalau ini sudut alfa, maka sudut yang besarnya sama dengan alfa adalah yang ini. Nah, ini alfa juga. Besar sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan sumbu X negatif. Nah, sehingga kalau ini alfa, ini ke sini adalah kalau ini ke sini kan semua 180, berarti ini ke sini 180 kurang alfa. Oke. Baik, kita buat pasangannya lagi. Kita bicara di titik P dulu. Maksudnya di sudut alfa dulu, bahwa sinus alfa adalah Y per R. Ini kan X-nya ini, Y-nya ini X-nya, ini Y-nya. Ya, berarti Y per R, R-nya tetap ini. Kalau kita pakai lingkaran kan R-nya tetap panjang O ke P dan panjang O ke P aksen. Berarti sin alfa adalah Y per R, berarti Y-nya B per R. Kemudian kosinus alfa adalah A per R X per R. Kemudian tangen alfa adalah tentunya B per A, Y per A, Y per X maksud saya, B per A. Nah, kemudian nanti kebalikannya kamu sendiri yang cari, dan juga akan saya simpulkan nanti. Kamu udah paham kebalikannya ya? Tuh saya tulis saja. Kosekan alfa adalah kebalikannya R per B, sekan alfa adalah R per A, kemudian kotangen alfa adalah A per B. Nah, kemudian kita lihat di sudut 180 kurang ini. Sinus 180 kurang alfa. Yang ini 180 kurang alfa. Jadi 180 kurang alfa itu ada di kuadran kedua. Ini kuadran kedua, besarnya nanti di kuadran kedua. Oke. Adalah Y per R min B per R. Langsung kita hubungkan dengan yang di samping, min B per R. Ini B per R ya. B per R min B per R berarti min sin alfa. Oke, kemudian kosinus 180 kurang alfa, rumusnya kan X per R. X-nya A, ini X-nya min A per R. Sedangkan min A per R, ini A per R kan cos alfa, berarti min A per R min cos alfa. Kemudian tangen 180. Maaf, dari awal kita sudah salah di sini. Baca ini kan min A, B ya. Maaf ya. Min A, B, sehingga ini tetap B per R. Ini tetap sinus alfa. Nah, kemudian tangen 180 kurang alfa adalah ini per ini B per min A, min B per A. Sedangkan min B per A adalah minus tangen alfa. Ini tadi positif jadi ya, di atas ya. Oke, demikian selanjutnya nanti kamu lengkapi untuk kosekan sampai kotangen ya. Kamu bisa lengkapi. Oke, nah berarti ini sebuah kesimpulan sebenarnya yang kita lihat, bahwa sinus 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Baik, tadi kan ada contoh saya buat 120, sinus 120 di contoh sebelumnya ini. Sinus 120. Sinus 120 boleh kita cari dengan konsep relasi 90 tambah alfa. Boleh juga kita pakai 180 kurang alfa. Perhatikan,
Contoh, sinus 120 adalah sinus 180 kurang 120, ini kan 180 kurang 60. Oke, perhatikan sinus 180 kurang alfa adalah sinus alfa. Berarti sinus alfanya kan 60. Ini alfanya 60, sinus 60. Sedangkan sinus 60 adalah setengah akar 3. Nah, mudahnya sebenarnya menghafal dari kuadran kedua yang menggunakan angka 180 kurang ini, kata-kata sinus di sini tidak berubah. Sinus, sinus, kosinus, kosinus, hanya tandanya yang berubah. Tangen minus tangen, nanti kosekan pun begitu. Nah, sekan pun begitu dan kotangen pun begitu. Yang membedakannya ketika kita menghafal di relasi yang menggunakan 90 tambah dari sinus 90 tambah theta, dia menjadi kosinus theta. Nah, kosinus menjadi minus sin, jadi cos ke sin, sin ke cos. Nah, terserah bagaimana kamu nanti menghafalnya, tetapi bagaimana konsep ini kamu harus pahami sehingga ketika kamu gagal menghafal, kamu bisa sebentar mencarinya dengan menemukan rumus sendiri. Oke? Nah, kemudian kalau ditanya misalnya tangen 135 kan di kuadran kedua. Di kuadran kedua 135. Kemarin di pertemuan sebelumnya nilai tangen di kuadran kedua bernilai negatif. Kita buktikan hasilnya negatif kah? Kita pakai sudut berelasi yang menggunakan 180 kurang. Nah, tangen 180 kurang 135 ini kan 180 kurang 45. Sehingga tangen 180 kurang alfa adalah min tangen alfa. Berarti min tangen 45. Minus tangen 45 adalah 1. Berarti di sini min 1. Nah, kesimpulan kita apa? Sudah saya tulis kesimpulannya ini. Nanti kamu catat dengan rapi. Ini kesimpulan yang sebelumnya. Ini yang sudut-sudut berelasi di kuadran pertama pada pertemuan sebelumnya. Sinus 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Oke, perhatikan ketika saya sandingkan dengan yang di kuadran kedua yang menggunakan angka-angka 90 juga. Di sini 90 kurang alfa, di sini 90 tambah alfa. Ternyata perbedaan menghafalnya adalah yang pertama. Di sini 90 kalau sinus di sini jadi kosinus. Nah, kamu hafal bahwa 90 kurang alfa tetap di kuadran pertama. Kan kalau alfanya lancip, misalnya di kuadran pertama seperti 20. Kalau alfanya 20, 90 kurang 20 masih di kuadran pertama. Di sini semua tidak ada berubah tanda. Hanya sinus menjadi kosinus. Nah, tetapi kalau di kuadran kedua, banyak sekali yang berubah tanda. Kenapa di kuadran pertama tidak berubah tanda? Juga sudah kita kuatkan kemarin bahwa semua perbandingan trigonometri pada kuadran pertama bernilai positif. Sedangkan pada kuadran kedua yang positif hanya sinus. Nah, makanya ketika ditanya 90 tambah alfa, kalau alfanya lancip, alfanya selalu lancip ya. Alfa selalu lancip. Kenapa alfa selalu lancip? Karena memang kita ambil tadi alfa sudut yang dibentuk oleh titik pada kuadran pertama terhadap sumbu X, sehingga alfanya tetap lancip. Jadi sampai di kuadran keempat nanti sudut-sudut berelasi di sana kita tetap menggunakan alfa yang lancip. Artinya sudutnya masih di antara 0 sampai 90. Nah, 90 tambah alfa tidak lancip lagi, sudah di kuadran kedua hasilnya. Misalnya alfanya 30, 90 tambah 30 adalah 120. 120 sudah di kuadran kedua, sedangkan nilai sinus di kuadran kedua adalah positif, makanya di sini pun positif. Positif hasil dari cos alfa. Nah, kemudian kosinus 90 tambah alfa bernilai negatif, meskipun sama dengan negatif dari sinus alfanya. Nah, kenapa? Karena nilai kosinus pun di kuadran kedua bernilai negatif. Demikian selanjutnya sinus dengan kosekan kan karena berkebalikan tandanya juga sama. Kalau di sini positif, tentunya di kosekan positif karena sinus dengan kosekan berkebalikan. Dan demikian juga ketika kita menggunakan angka 360
tambah dengan 180 kurang itu menarik menghafalnya. Dia tidak akan berubah kata-kata sinusnya. Sinus di sini, sinus di sini, sinus tetap. Kosinus, perhatikanlah. Yang berubah hanya tandanya. Nah, ini kemarin kalau 360 tambah, semua positif memang. Tetapi kalau di koran kedua kan hanya nilai sinus yang positif. Makanya 180 kurang alfa sinusnya tetap positif sinus. Sama di sekan. Yang lainnya, di kosekan maksud saya. Yang lainnya akan tetap bernilai negatif. Oke, baik, sekarang kita akan menambah hafalan rumus kalian. Hafalan sudut-sudut istimewa maksud saya. Hafalan sudut-sudut istimewa yang ini. Kalau kamu kemarin sudah belajar menghafal rumus sinus kosinus tangen, kalau kosekan, sekan, dan kotangen, kebalikannya kamu sendiri yang membuat nanti ya. Baik, sinus 0 kan 0, ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosinus 0, 1. Cara menghafalnya kalau mau menulis ini aja urutkan sama aja itu. Ini jadi setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Sedangkan tangennya adalah 0. Ini sepertiga akar 3, ini 1, ini akar 3, ini tak terhingga. Baik. Nah, kemudian ketika kita bicara ini di kuadran pertama, ini di kuadran kedua, berarti besar sudut-sudut istimewa pada kuadran kedua adalah 120, 135, 150, 180. Selain ini kamu harus menggunakan kalkulator misalnya atau tabel trigonometri untuk melihat hasil perbandingan trigonometrinya. Jadi sinus 120 itu kan 180 kurang 60 berarti sama dengan sinus 60. Oke, setengah akar 3. 135 di kuadran kedua sinusnya positif. Jadi nanti hasil di sini semua positif sama dengan sinus 45. 150 kan 180 kurang 30 berarti sama dengan sinus 30 setengah. Nah, 180 kurang sinus 180 kurang 180 sinus 0. Saya menggunakan sudut berelasi yang menggunakan 180 kurang. Saya nggak menggunakan 90 tambah untuk menemukan nilai-nilai sudut perbandingan trigonometri pada kuadran kedua ini. Baik, kosinusnya sekarang. Kosinus 120. 120 kan 180 kurang 60 berarti sama dengan cos 60. Tetapi cos 60 di kuadran kedua kan negatif. Berarti ini min. Ini aja pakai min setengah. Nanti kamu akan temukan min setengah akar 2. Semua nilai cos negatif. Kemudian min setengah akar 3. Kemudian min 1. Kosinus 180 itu min 1. Dari mana caranya? 180 ini pakai yang kuadran kedua tadi ya. 180 kurang 180 kan 0. Sehingga cos 0 adalah nih, 180 kurang yang mana tadi ini? 180 kurang 180 yang ini sudah saya buat di sini. 180 kurang 180 kan 0, cos 0. Berarti min cos 0. Cos 0 kan kita hafal kemarin 1, berarti min 1. Oke. Nah, kemudian di tangen. Tangen 120 sama dengan tangen 60. Ingat aja tangen 160 sama dengan minus tangen 60 maksud saya. Kan karena di kuadran kedua nilai tangen negatif. Min tangen 60, lihat aja tangen 60 min akar 3. Kemudian 135 nanti min 1. Kemudian min sepertiga akar 3. Nah, kemudian tangen 180 kurang 180 kan 0. Sedangkan tangen 0 kan 0. Nggak ada minus 0 ya. Baik, kita sudah membuat hafalan baru sampai kuadran kedua. Kalau kurang paham nanti tanya lagi Pak Barto ya. Sekarang kita masuk beberapa contoh soal. Yang pertama kita sederhanakan dulu bentuk ini. Cos 90 tambah theta per cos 180 kurang theta. Baik, kita paham tadi ini ada di kuadran kedua. Yang pertama gitu dulu memikirkannya. Ini ada di kuadran kedua.
Nah, nilai kosinus di kuadran kedua negatif. Lakukan dulu negatifnya. Oke, baru ingat kesamaannya cos 90 tambah theta, cos berubah menjadi sinus. Berarti min sin theta. Nah, gitu aja cara kerjanya pun boleh. Ya, kalau misalnya menghafalnya terlalu banyak. Nah, kemudian ini pun 180 kurang theta di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua juga minus. Oke, kalau kita tadi saya bilang menghafalnya, kalau 180 kurang, kata-kata cos tidak berubah, tetap cos. Berarti theta. Ini coret sin theta per cos theta adalah tangen theta. Masuk ke contoh kedua. Oke, contoh kedua, apabila sin theta 8/17. Boleh kamu buat segitiga siku-siku yang lancip tentunya tetanya ya pasti, karena memang kita menggunakan segitiga siku-siku. Ya pasti dua sudut yang lain selain sudut siku-siku pasti lancip. Nah, anggap di sini theta, meskipun nanti di sini dibuat tetanya besarnya dari 90 sampai 180. 90 sampai 180 ini berarti ada di kuadran kedua ya. Nah, kemudian definisi sinus kan depan per miring, sin demi. Nah, ini tetanya depannya 8, miringnya 17. Kalau kita pakai Pitagoras kan ini 8, 15, 17 triple Pitagoras ya. Kalau tidak pintar pakai rumus Pitagoras untuk mencarinya nanti. Supu lipat tidak perlu saya ajari lagi mencari berapa panjang sisi yang ini. Ini pasti 15 karena 8, 15, 17 adalah triple Pitagoras. Oke, kamu pakai Pitagoras pun boleh untuk mencarinya. Nah, sehingga dari segitiga ini bisa kita lihat bahwa sinus 8/17 maka kosinus theta dari segitiga yang ini ya, kosinusnya 15/17, kemudian tangen tetanya adalah 8/15. Masih ingat ya? 8/17, sinusnya 15/17, kosinusnya, kemudian tangennya 8/15. Tetapi ini kan di kuadran kedua katanya tetanya. Oke, di kuadran kedua tetanya. Berarti itu kita pahami nanti tentang perubahan nilai dari hasil dari sudutnya. Jadi maksudnya gini, di sini langsung saya buat 2. Di kuadran kedua nilai sinus kan positif, berarti langsung kita pakai sinusnya langsung. Sinus theta kan 8/17. Tambah, di kuadran kedua nilai kosinus negatif. Jadi meskipun di sini nilai kosinus 15/17, kamu ambil nilai yang negatifnya. Berarti minus 15/17 per. Kemudian 3 kali kosinus theta minus 15/17 tambah 5 kali sinusnya tadi adalah 8/17. Oke, ya. Nah, kita samakan penyebut. Ini kan 2 kali 8, 16. 16 kurang 15 kan 1/17. Oke, paham ya? Oke, kemudian 3 kali min 15 kan min 45. 5 kali 40, 5 kali 8 kan 40. 40 kurang 45 kan minus 5. Berarti minus 5/17. Coret-coret hasilnya minus 1/5. Contoh terakhir, nilai sin 150 tambah sin 30 per cos 120 tambah cos 120. Nah, sin 150 di kuadran kedua, nilai sinus di kuadran kedua positif. Berarti yang atas positif, yang ini pun positif ya, karena 30 kan di kuadran pertama. Sehingga 180 kurang 150 kan 30. Ini saya pakai 180 kurang. 180 kurang 150 adalah 30. Berarti sama dengan sin 30. Sin 30 adalah setengah. Sin 30 setengah juga di sini per. Nah, 120 ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai kosinus negatif. Saya buat kata negatif. Nah, saya mau pakai kata 180 kurang karena nilai cosnya nanti tidak berubah. 180 kurang 120 adalah 60. Berarti ini sama dengan min cos 60. Saya tulis saja dulu begini. Min cos 60 tambah, nah sama min cos 60. Ini tadi jangan dulu yang ini biar kamu paham. Ini adalah sama dengan sin 30.
Oke. Atau biar lebih rapi saya buat dulu begini. Nanti kamu bingung pula. 30, 150 kan 180 kurang 30 tambah sin 30 per 120 ini kan cos 180 kurang 60 tambah cos 180 kurang 60. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat sinus 180 kurang 30 adalah rumus yang tadi adalah sin 30, berarti sin 30 tambah sin 30 per ini cos 180 kurang alfa kan min cos alfa min cos alfa. Oke, ini berarti setengah tambah setengah per min cos 60 setengah juga kurang setengah, harinya ini 1 per min 1 hasilnya min 1. Baik, kalau kamu kurang ngerti silakan tanya Pak Barto, nanti akan ada pasti banyak pertanyaan jika kamu serius untuk ingin belajar. Jadi semoga berhasil, kerjakan latihan dengan baik.